Shalom adik-adik. Shalom. Nah, gak kerasa nih kita udah memasuki bulan Juni loh. Nah, di awal bulan Juni ini kita mau bersyukur sama Tuhan atas penyertaan Tuhan sampai hari ini. Yuk kita sama-sama, kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan segalanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita masih mau tetap semangat memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita angkat pujian. Tuhan Yesus hebat. Hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi, harum bernawa-nawani, kupu pun menari. Kulihat sekelilingku, aku pun terkagum, betapa hebatnya Tuhan, aku pun menari. Shalalala haleluya, shalalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu selamanya. Hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi, harum bunga warna-warni, kupu pun menari. Kulihat sekelilingku, aku pun terkagum, betapa hebatnya Tuhan, aku pun menari. Shalalala haleluya, shalalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu selamanya. Shalala. Shalalala haleluya, shalalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu selamanya. Shalala. Shalalala haleluya, shalalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu selamanya. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lau Semaya. Yuk kita persiapkan hati dan kita duduk yang manis. Kita mau dengar Lau Semaya untuk cerita. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Dan tadi kan kita udah puji-pujian nih. Nah sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu.
Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau terus menjaga dan menyertai kami sampai hari ini ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau ajarkan kami untuk lebih mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, Lose hari ini mau cerita tentang seorang bayi yang dijaga oleh Tuhan. Jadi adik-adik, pada waktu itu sepeninggalnya Bapak Yusuf di tanah Mesir, jadi masih banyak orang Israel yang tinggal di tanah Mesir adik-adik. Nah, orang-orang bangsa Israel ini mereka beranak cucu dan terus bertambah banyak. Saking banyaknya adik-adik, si Raja Firaun ini pemimpin bangsa Mesir, dia menjadi takut. Karena apa? Jumlahnya mereka itu gak sebanyak seperti bangsa Mesir. Sampai-sampai Raja Firaun ini memerintahkan untuk seluruh perempuan dari bangsa Israel yang melahirkan bayi laki-laki itu harus dibunuh. Tapi kalau misalkan bayi perempuan, mereka gak apa-apa dibiarkan hidup. Dan adik-adik tahu juga gak? Untuk setiap bangsa Israel itu mereka disuruh kerja paksa. Kalau misalkan mereka gak kerja, mereka dipukul. Pokoknya mereka harus kerja. Nah, suatu ketika adik-adik ada bidan-bidan yang membantu proses kelahiran ibu-ibu dari si bangsa Israel ini. Nah, si Raja Firaun ini memerintahkan sama bidan-bidan ini atau perawat-perawat ini. Kamu dengar ya, kalau misalkan ada perempuan dari bangsa Israel yang melahirkan bayi laki-laki, kamu harus bunuh. Tapi kalau misalkan bayi perempuan, gak apa-apa, kamu biarin aja dia hidup. Nah, tapi adik-adik, si bidan-bidan ini, dia gak mau dengerin perintahnya si Raja Firaun itu. Bidan-bidan ini takut akan Tuhan. Makanya dia membiarkan bayi laki-laki yang lahir dari perempuan dari bangsa Israel, mereka membiarkan tetap hidup. Nah, akhirnya adik-adik, si Raja Firaun ini memanggil mereka lagi. Sini. Kamu kan waktu itu saya udah perintahin. Kalau misalkan kamu membantu proses kelahiran dari ibu-ibu atau perempuan dari bangsa Israel, kalau yang laki-laki kamu harus bunuh. Atau kamu lemparkan aja ke sungai Nil sana. Tapi adik-adik tahu gak? Si bidan-bidan ini bilangnya apa? Bukan begitu. Bahkan sebelum kami datang, perempuan-perempuan ini sudah lebih dulu melahirkan dan mereka sangat kuat. Jadinya sebelum kami datang mereka bayinya udah lahir, udah keluar. Nah akhirnya adik-adik, si Raja Firaun ini semakin khawatir. Dia mikirin apalagi ya kira-kira ya. Nah sampai dia memerintahkan lagi ke seluruh rakyatnya di bangsa Mesir itu. Dia bilang, lihat ya, kalau misalkan ada anak-anak dari bangsa Israel atau perempuan yang melahirkan bayi laki-laki, udah bunuh aja. Tapi kalau misalkan bayi perempuan, udah kamu gak apa-apa, biarin aja dia hidup. Nah adik-adik, suatu hari ada seorang ibu adik-adik yang bernama Yochbed. Si ibu Yochbed ini adalah orang dari bangsa Israel. Nah dia ini melahirkan bayi laki-laki adik-adik. Dan si ibu ini jadi takut. Karena apa? Perintah dari Raja Firaun itu kalau misalkan ada perempuan dari bangsa Israel yang melahirkan bayi laki-laki, bayinya itu harus dibunuh. Nah si ibunya ini mikir, duh gimana ya, saya melahirkan bayi laki-laki nih, saya harus gimanain? Akhirnya apa? Adik-adik, si ibu ini dia nyembunyiin bayinya, kira-kira 3 bulan lamanya. Tapi lama-kelamaan si ibu ini berpikir, duh kayaknya saya gak bisa deh terus ngumpetin bayi ini. Kayaknya saya harus cari akal nih. Akhirnya setelah berpikir panjang, si ibu Yochbed ini menyembunyikan anaknya. Dia mengambil sebuah peti atau keranjang, nah ditaruhnya lah si bayinya itu adik-adik dimasukin ke dalam peti atau keranjang tersebut. Lalu adik-adik dia coba bawa ke tepian sungai Nil. Dia sembunyiin bayinya, walaupun dengan perasaan yang cemas ataupun mungkin agak kecewa pastinya karena bayinya itu harus dia umpetin di tepian sungai Nil. Nah, habis itu adik-adik dia bawa bayinya ini diumpetin di tepian sungai Nil. Lalu adik-adik
si ibu Yochbed ini ada anak perempuan namanya Miriam. Nah, si kakaknya ini, si Miriam ini, dia ngeliatin terus kira-kira adik saya gimana ya? Gimana ya nanti kira-kira apa yang terjadi ya sama adik saya ya? Akhirnya dari kejauhan adik-adik dia terus ngeliatin. Nah, lalu tiba-tiba datanglah rombongannya Putri Firaun beserta dengan hamba-hambanya atau pelayan-pelayan yang perempuannya. Si putri ini mau mandi ceritanya di Sungai Nil. Nah, ketika si putri ini mandi, terus dia ngeliat, ada apa ya di sana ya? Kayaknya ada peti atau keranjang deh. Nah, si putri Firaun ini nyuruh, coba kamu ambilin di situ ada apa ya kira-kira ya? Saya lihat di situ kayak ada peti atau keranjang, coba kamu ambil. Nah, akhirnya hamba perempuannya ini atau pelayan perempuannya ini mengambil peti atau keranjang yang tadi diperintahkan sama putri Firaun. Nah, setelah diambil, terus dia lihat, wah, ternyata si putri Firaun ini kaget. Wah, ternyata ada seorang anak bayi. Putri ini berpikir, pasti ini bayi dari bangsa Israel, bayi laki-laki dari bangsa Israel. Nah, kakaknya tadi ini, kakak yang bayi laki-laki tadi, yang tadinya sembunyi, dia akhirnya keluar. Putri, ini pasti anak dari si perempuan Israel itu mungkin yang lahir ini bayinya laki-laki. Nah, akhirnya si kakaknya ini berpikir, kalau gitu Putri mau gak saya tolong, saya bantu. Dia bilang, saya cariin perempuan atau ibu yang mau menyusui bayi ini. Terus putrinya bilang, boleh. Coba kamu cariin pengasuh untuk saya untuk ngasuh si bayi ini, bayi laki-laki ini. Akhirnya adik-adik si kakaknya ini dia pergi cari mamanya. Dia pergi dan nemuin mamanya. Akhirnya mamanya ini dibawa menghadap putri Firaun tadi. Nah, setelah dipertemukan, putrinya bilang, kamu tolong asuh anak ini, kasih susu, nanti kamu rawat, nanti kamu saya kasih upah atau kamu saya kasih bayaran. Nah, si mamanya ini karena memang itu anaknya, jadi dia senang nih. Walaupun disuruh, tapi dia tetap merawat anaknya. Anak yang tadi yang harusnya yang dibuang tadi. Nah, akhirnya udah nih adik-adik. Akhirnya dibawa pulang si bayi kecil ini, dibawa pulang ke rumahnya, dirawat, dikasih susu, dikasih makan. Nah, adik-adik, jadi setelah cukup dewasa, si bayi ini akhirnya dibawa kembali menghadap putri Firaun tadi. Nah, setelah dibawa, dikasih lagi ke putri Firaun, lalu putri Firaun ini menamakan bayi itu, adik-adik tahu gak nama bayi laki-lakinya siapa? Nah, bayi laki-laki itu dinamai Musa, yang artinya ditarik dari air. Nah, adik-adik, dari cerita yang Lose sampaikan ini, Tuhan itu menjaga bayi Musa yang harusnya dia dibunuh karena dia lahir dari bangsa Israel. Tapi apa? Tuhan menjaga dan merawat dia, bahkan dirawatnya sama putri Firaun sendiri. Tuhan itu selalu menjaga. Dan Tuhan punya cara yang sangat ajaib yang bahkan kita sendiri pun kita gak akan tahu bagaimana Tuhan akan menjaga kita atau menolong kita. Nah, adik-adik, Lose juga mau kita juga belajar untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Dan kita juga jangan khawatir kalau misalnya kita percaya Tuhan pasti akan menolong dengan cara yang sangat hebat dan sangat ajaib. Nah, mari adik-adik kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan ya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga serta merawat kami ya Bapa. Meskipun terkadang kami enggak pernah berpikir bagaimana Engkau menjaga dan merawat kami Tuhan. Tapi Engkau punya cara yang sangat hebat, Engkau punya cara yang sangat ajaib Tuhan. Untuk selalu menjaga dimanapun kami berada Tuhan. Dan Engkau selalu merawat kami dan menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Dan kiranya Tuhan ajarkan kami juga untuk terus selalu mengucap syukur Tuhan dalam keadaan apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati untuk waktu ke depan kami, biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau berterima kasih sama Tuhan. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah adik-adik, di bulan Mei yang lalu ada teman-teman kita loh yang ulang tahun. Yuk kita lihat siapa aja yuk yang ulang tahun. Nah adik-adik, itu dia teman-teman kita yang ulang tahun di bulan Mei. Yuk kita sama-sama kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Mei. Kiranya Engkau berkati mereka supaya umur yang bertambah 1 tahun ini mereka boleh menjadi anak Tuhan yang baik, boleh menjadi kebanggaan orang tuanya, dan menjadi berkat bagi teman-teman dan orang tua dan juga di sekelilingnya dia. Tuhan, juga kami mau berterima kasih, kami sudah beribadah bersama-sama, kiranya Engkau berkati kegiatan kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, ibadah kita selesai hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye.